adanya takhir, adanya apa? Pilihan. Setelah menentukan, habis mewajibkan perintah, kasih pilihan. Ini hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Jadi habis memerintahkan sholatlah. Baru kemudian dikasih apa namanya? Dikasih pilihan. Ini hukumnya tidak wajib. Itu dalil adanya qobliyah maghrib, ya. Di sini yang beliau bahas adalah tentang surat yang dibaca Nabi. Surat yang dibaca Nabi ketika ba'diyah maghrib. Dan sini wa yaqra fi rak'atay sunnatil maghrib, dan dianjurkan membaca di 2 rakaat ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib ini termasuk 10 rakaat yang muakkad. Jadi dalam sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu bagi 2. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad ini yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Mau beliau di Madinah atau di perjalanan atau di masa perang. Karena perang itu Pak, di zaman Nabi itu enggak sehari 2 hari, bisa sebulan, bisa seminggu. Cuman sudah ada peraturan, perang itu dimulai dari terbit matahari dan selesai terbenam matahari. Sehingga nanti ketika terbenam itu nanti ada namanya PMI, ya, mereka bawa bendera putih untuk ngambilin yang luka-luka atau yang sudah meninggal diambilin. Masing-masing kelompok, dan ini nggak berdimul, itu sudah peraturan. Dan kalau sudah perang nggak boleh perang malam. Jadi perang itu ada waktunya, terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, malamnya ya mungkin mengatur siasat atau apa atau ini. Nah, Nabi ketika masa-masa perang tetap nggak meninggalkan 10 rakaat ini. Ya, apa itu? Yang pertama 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Ini tidak pernah beliau tinggalkan. Karena itulah usahakan jangan sampai meninggalkan. Dan paling utamanya dari 5 ini adalah qobliyah subuh. Karena ada hadis khusus yang mana beliau bersabda, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya sebelum sholat subuh itu lebih utama pahalanya dari dunia dan seisinya. Sehingga para ulama mengatakan ini paling utamanya apa? Sholat rawatib. Adapun yang lain selain 10 rakaat ini itu ghairu muakkad namanya. Maksudnya apa? Sesekali Nabi meninggalkan, sesekali. Tapi enggak sering. Seringnya Rasul melakukan. Cuman ada sesekali beliau enggak mengerjakan. Itu namanya sunnah ghairu muakkad. Nah, ini qobliyah ba'diyah maghrib itu memang muakkadnya 2 rakaat. Kan tetapi pernah Rasul mengerjakan sampai 6 rakaat. 6 rakaat ini boleh Anda dengan 3 kali salam, atau boleh 2 kali salam, berarti 1 4 rakaat, 1 2 rakaat, atau 1 kali salam, tidak masalah. Ya, sholat ba'diyah maghrib langsung 1 kali salam, tidak masalah. Tapi nggak ada tahiyat awal, ya, nggak ada tahiyat awal. Setiap sholat sunnah, ya, yang rakaatnya itu di atas 2, itu tidak ada tahiyat awal. 3 atau 4 atau 6 itu nggak ada tahiyat awal, ya. Sholat terus seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat itu sampai 20 rakaat. Isinya mengisi waktu antara maghrib isya dengan sholat sampai 20 rakaat. Itu pernah, walaupun di sini jarang. Yang sering itu 6. Yang sering 6. Ya, yang nggak pernah tinggalkan 2. 2-nya nggak pernah tinggalkan oleh Rasulullah. Nah, ketika ba'diyah maghrib dan 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf ini disunahkan setiap orang yang habis tawaf, maka sunnah dia sholat 2 rakaat tawaf. Itu biasanya dikerjakan afdolnya di belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini tempat
Nabi Ibrahim berdoa setelah membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal doa. Nah, itu doa beliau. Nah, doa beliau, tempat beliau berdoa itu namanya Maqam Ibrahim, bukan kuburnya ya. Kuburnya di Palestina. Maqam Ibrahim ini dekat Ka'bah. Kenapa kok sampai dianjurkan? Pertama dengan dalil ayat. Allah berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat makom Ibrahim sebagai tempat sholat, itu tempat doa karena mustajab ya. Yang kedua, ini dalil tabarruk, dalil ngambil berkah dari bekas pijakan orang soleh. Ini bukan orang soleh lagi, ini Nabi. Sehingga tempat ibadahnya orang-orang yang dekat kepada Allah, Nabi, orang soleh, itu barokah. Bahkan gak cuma tempatnya, sampai pakaiannya itu barokah. Para ulama mengatakan yang paling utama ini apa dari pakaiannya itu? Sorbannya kah? Apa gamisnya? Apa sarungnya? Yang paling afdol itu sandalnya. Paling afdol sandalnya. Kenapa? Karena sandal membawa seluruh badannya. Sehingga sir rahasia barokah paling besar dari seorang yang soleh itu sandalnya ya. Nah, bukan, kalau gamisnya jelas ada, cuman yang paling besar mana? Sandal. Nah itu. Nah itulah para ulama mengatakan bahwasanya kita berdoa di tempat ibadahnya seorang wali, tempat ibadahnya, ma'badnya istilahnya ya. Contoh, ini tempat ibadahnya Syekh Fulan dulu, di sini dia tempat sholatnya, itu lebih utama daripada kita berdoa di tempat jasadnya dikubur ya. Istilahnya kita ziarah kubur kan ke orang soleh, kita berdoa di situ memang makbul, mustajab karena ada jasadnya. Cuman mana yang utama, tempat jasadnya apa tempat ibadahnya? Tempat ibadah. Kenapa? Karena rohani wali tidak pernah berpisah dari tempat ibadah dia dulu. Ruhaniyah wali tidak pernah berpisah dari tempat ibadahnya dulu. Sehingga tempat ibadahnya itu lebih banyak keberkahan dibanding kuburannya. Nah, walaupun ziarah kubur sangat besar faedahnya ya. Itu dalil akan tabarruk, diantaranya Maqam Ibrahim. Itu pasti rame. Nah, kalau memang nggak bisa ya istilahnya searah. Walaupun di belakang betul, tapi usahakan pas di makom belakangnya makom Ibrahim, karena itu tempat utama untuk sholat 2 rakaat tawaf. Wal istikharah, atau dalam sholat istikharah. Istikharah ini termasuk sholat yang dianjurkan oleh Nabi. Bahkan beliau dalam salah satu sabdanya mengatakan, ma khaba man istakhara, tidak akan sia-sia orang yang istikharah. Wala nadima man istasyara, dan tidak akan nyesel orang yang senang musyawarah, minta saran, tidak akan nyesel ya. Ini penting, musyawarah dan istikharah. Istikharah ini tidak harus kita mau mengerjakan sesuatu yang besar, tidak harus. Bahkan para salafun saleh, mereka sebelum memulai harinya itu sholat istikharah. Sebelum memulai hari, contoh sebelum keluar rumah untuk kegiatan apapun, istikharah. Nah, bahkan salafun saleh mereka menjadikan istikharah itu digabung dengan sholat isyraq. Jadi isyraq plus istikharah plus hajat plus hifid, itu dalam 2 rakaat ya. Pas takbir Allah itu niatkan, saya niat sholat isyraq, istikharah, hajat, hifid. Hifid ini apa? Penjagaan dari segala mara bahaya. Itu dianjurkan sholat niat 4 ini. Nah itu istikharah ini sangat penting ya. Usahakan setiap pagi itu ada istikharah. Kalau nggak sempat di isyraq, kerjakan di duha, gabungkan dengan sholat duha. Kalau nggak sempat di isyraq, ya gabungkan dengan sholat duha. Jadi istikharah ini bisa karena memilih 2 hal yang baik, atau seperti
saya keluar rumah apa Anda? Keluar rumah saya ini baik apa Anda? Istikharah. Sampai seperti itu para salafun saleh ini sampai demikian. Dan kalau urusan yang penting itu istikharahnya dikuatkan, diperbanyak, ya. Dan tidak harus orang itu mimpi, dan ya, karena mimpi itu paling tingginya penentu istikharah, mimpi. Tapi mimpi itu untuk hati yang bersih, Pak. Ya, hati yang bersih gampang mimpi. Kayak kita yang kotor banyak ini, ya jangan sampai mimpi. Jarang, mimpi itu jarang. Biasanya itu apa? Mantapnya hati. Ya, yang sering itu mantapnya hati. Kok saya lebih mantap ke sini. Atau biasanya Allah buka celah atau keburukan sesuatu yang gak baik tadi. Habis istikharah, oh iya ini kok gak ada kelihatan, dengar-dengar gak enak yang sebelah sini. Oh berarti ini yang baik. Itu biasanya orang yang istikharah seperti itu, ya. Kemudian disunahkan dalam ba'diyah maghrib atau 2 rakaat tawaf atau istikharah. Ini rakaat pertama setelah Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun. Yang kedua membaca al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah ini. Wa amal witru, jadi sampai urusan surat pun ada sunnahnya. Bacaan surat apa itu ada sunnahnya. Wa amal witru, adapun witir. Witir ini termasuk paling afdolnya sholat sunnah. Paling afdolnya sholat sunnah itu witir, ya. Bahkan mengalahkan qobliyah ba'diyah. Para ulama mengatakan kenapa? Karena ada yang mengatakan wajib witir itu. Siapa? Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan witir wajib. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-witru haq, wa man lam yutir falaysa minna. Witir ini wajib. Yang enggak witir enggak termasuk kami, terus. Yang enggak sholat witir enggak termasuk golongan kami. Nah, dalam hadis yang lain beliau bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang yang ganjil. Fautiru ya ahlul Quran, maka laksanakan witir wahai orang-orang yang berpegangan dengan Al-Quran. Dan tidak pernah dalam hadis apapun Rasulullah meninggalkan witir, tidak pernah. Walaupun waktu sakit beliau di akhir-akhir umur itu beliau witir, tapi setelah ba'diyah witir. Sehingga dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengatakan ini witir wajib. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Beliau mengatakan pendapatnya, dan 3 imam yang selain Imam Abu Hanifah mengatakan witir tetap sunnah. Kenapa? Karena pertanyaan seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kayak apa kalau aku ini hanya sholat 5 waktu, nggak nambah yang lain, apakah aku punya kewajiban yang lain apa enggak? Tetap beliau nggak wajib. Wis 5 waktu itu cukup. Dari sini diambil berarti selain 5 waktu nggak ada yang wajib. Nah itu yang diambil 3 imam selain Imam Abu Hanifah. Nah witir ini minimal 1 rakaat, maksimal 11. Minimal 1 rakaat, maksimal 11. Cuman kalau continue 1, keseringan 1 makruh. Ya, tiap hari 1 aja makruh hukumnya. Dan itulah di kita salafun saleh, mereka dalam mengatur adab mulai pagi sampai tidur, ya, itu witir rata-rata diambil 3, jarang yang 1. Kenapa? Kalau 1 makruh keseringan. Kecuali kalau pas sakit nggak bisa lagi dia duduk ini kesulitan, ya sudah 1. Ya. Bagi yang nggak bisa atau nggak yakin bisa bangun tengah malam, maka boleh, bahkan disunnahkan witirnya habis ba'diyah isya. Ini sama seperti perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau Sayyidina Umar bin Khattab, beliau yakin bisa bangun sebelum subuh, sehingga witirnya pasti di akhir. Nah, dan witir ini memang sebagai penutup sholat malam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ij'alu akhira sholatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari itu witir. Ya, cuman jangan sampai gara-gara kita pengen
witir itu terakhir, terus nanti pas sholat tarawih waktu witir kita keluar soft. Nah, ini kurang bagus. Apa kurang bagusnya? Yang pertama adalah seakan-akan menampakkan amal itu. Ini loh, saya mau tahajud nanti malam. Nah, dia keluar dari soft untuk witir, seakan-akan mengumumkan, ini saya mau tahajud nanti malam, sehingga witir saya nanti di akhir. Ini nggak baik. Yang kedua, mengganggu jamaah. Wis ikut witir aja, ikut witir. Sehingga Anda tidak kelihatan orang yang mau tahajud, gitu loh. Menyembunyikan amal ini termasuk yang dianjurkan. Nah, nanti ketika waktu sahur Anda mau tahajud, silakan tahajud perbanyak dan tutup dengan witir, tapi ganjil, bukan genap, bukan ganjil. Sehingga hasil satu malam tetap ganjil, hasil semalam tetap ganjil. Contoh 3 rakaat tadi setelah tarawih. Nah, nanti habis tahajud 6 atau 8 tutup dengan witir 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, hanya saja dari penjelasan Al-Habib Salim Asy-Syatili yang pernah kita dengar dari beliau, bahwasanya kalau niat witir yang genap rakaat itu make min dari, saya dikasih contoh sama beliau, contoh usolli rakaataini minal witri, saya niat sholat 2 rakaat dari witir, ya. Dan beliau mengatakan tidak boleh berniat saya niat sholat witir 2 rakaat, karena ini berseberangan, witir ganjil kok Anda 2. Tapi kalau Anda bilang 2 rakaat dari witir, berarti habis ini ada selanjutannya. Berarti ini bukan akhir, berarti masih ada selanjutnya. Tapi kalau saya niat sholat witir 2 rakaat, ini tidak boleh. Kenapa? Karena witir ganjil kok ada sholat 2. Nah, genap sama ganjil beda. Tapi kalau 2 rakaat dari witir, berarti apa? Ini bukan seluruhnya, masih ada sisa. Nah, itu diantara faedah dari beliau dalam pembahasan sholat witir. Saya katakan wa amal witru, adapun witir, fa idza awtara bi 3 rakaat, jika dia melakukan sholat witir dengan 3 rakaat, ya, qara'a fil ula ba'da al-Fatihah, maka disunnahkan membaca di rakaat pertama setelah Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Sunnah. Ya, kalau kita 3 rakaat, maka yang pertama membaca al-a'la. Ya. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalisah, yang ketiga qul huwallahu ahad. Ya, dengan muawwidatain, tambahi al-falaq dan an-nas. Al-falaq dan an-nas. Wa kullu hada alladhi dzakarna, dan semua surat-surat ini yang sudah kami sebut, ja'at bihi ahadits, sudah datang hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Fi shahih wa ghairi, dalam kitab sahih dan selainnya. Karena kalau urusan surat tidak diharuskan hadis sahih, walaupun dhaif kepake. Karena dhaif itu hadis Nabi juga. Dhaif itu hadis Nabi. Yang salah sebagian orang sekarang menganggap dhaif bukan hadis. Itu bisa dianggap dosa, dia bohong kepada Nabi, dosa besar. Hadis dhaif itu ucapan Nabi. Yang bikin dia dhaif, rawi yang bawa ada yang lemah hafalan, ada yang kurang jujur, mungkin ada yang kelihatan maksiat. Nah, itu yang menjadikan hadis itu dhaif. Ya, karena itulah mengapa hadis-hadis itu sudah dibukukan di masa-masa para tabi'in. Kenapa? Kalau enggak, sampai zaman ini enggak ada hadis yang sahih, dhaif semua. Karena syaratnya rawi itu, syaratnya yang bawa hadis, pertama dia harus adil. Adil ini apa Ustaz? Adil ini enggak pernah dosa besar. Enggak pernah dosa besar. Orang enggak sholat sekali dosa besar, Pak. Dosa besar ini banyak, macam-macam banyak. Ya. Satu enggak dosa. Dan dosa kecilnya itu
nggak sampai mengalahkan ketaatannya. Dia ada dosa kecil, ada ya, mungkin melihat yang haram atau dengar yang haram atau gini macam ada, cuman nggak sampai mengalahkan ke kebaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kuatnya hafalan. Sekiranya kalau dia diminta hadis, Pak, diminta hadis ini, dia langsung ngomong, oh saya dapat dari guruku fulan, fulan dari guruku fulan, terus sampai Nabi Muhammad dia sebutkan. Kalau masih pulang dulu, ntar ya, saya pulang dulu, lemah hadis. Berarti apa? Harus hafal penuh. Kapanpun diminta, dia bisa nyampaikan. Ini jarang zaman sekarang, kayak gini jarang. Itu tiap rawi seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh sedikit pun istilahnya bohong, walaupun kepada hewan. Pernah Imam Bukhari ketika beliau mau mengambil hadis kepada seorang syekh di daerah Suriah, kudanya ini lari, kudanya syekh ini. Nah, habis itu dia ngangkat gamisnya, kan, panggil. Nah, dikira kuda itu ada makanan, datang kudanya, dilihat kosong. Dia boleh, waduh, gak bisa diambil ini. Kenapa? Dia berbohong sama hewan. Berarti gak bisa diambil hadisnya, jadi lemah nanti hadisnya. Pulang Imam Bukhari, gak ngambil hadis. Kenapa? Karena kalau sudah ngambil hadis dari fulan, jadi lemah hadisnya. Dan membuka aib untuk orang-orang yang ahli hadis itu tidak apa-apa. Gibah itu tidak apa-apa. Kenapa? Untuk menyelamatkan hadis. Pernah Imam Abdullah bin Mubarak, dia beliau ditanya, wahai Imam, bagaimana pendapat engkau dengan fulan? Oh, fulan itu paman saya, katanya. Dia Masya Allah orang soleh, ahli ibadah, tapi engkau jangan ngambil jarinya. Kenapa? Dia sering lupa. Nah, itu kan aib. Itu harus disampaikan. Saat kalau kita nutupin, orang-orang banyak ngambil dari dia, sehingga hadisnya dhaif semua. Nah, untuk menjaga kesoyan hadis, jangan sampai ngambil dari orang seperti ini. Cari orang lain yang punya hadis yang sama. Dan ini sangat sulit. Karena itulah rawi hadis ini sangat berat, berat. Masyhuratun yang sudah terkenal hadis-hadisnya, istaghnaina bi syuhratiha, yang sudah cukup kemasyhurannya, enggak perlu kita sebutkan di dalam bab ini, kata beliau. Wallahu a'lam. Waslun. Nah, ada pertanyaan? Kurang 5 menit. Jadi memang ada ucapan al-hikmah, ada hadisnya. Al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu yaitu nasihat, ucapan baik. Itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Maksudnya apa? Ini milik orang mukmin itu. Tapi ketika dia enggak tahu, berarti barang dia hilang. Fa aynama wajadaha akhadaha. Dimanapun dia mendapatkan hikmah, ambil. Siapapun yang ngomong, maupun orang yang maksiat. Contoh ini sama-sama teler umpama. Yang teler bilang tidak boleh, khamr haram, harus nurut ya. Walaupun yang ngasih nasihat orang teler juga sama. Kenapa? Apapun diambil. Cuman ini dari sisi dia nggak mengklaim ini hadis. Nah, kalau dia mengklaim ini hadis, ini ucapan Nabi, nah ini yang perlu dipermasalahkan. Kalau dia cuma mengatakan ada ucapan bagus seperti ini, ambil, silahkan. Tapi ketika dia mengklaim ini ucapan Nabi ya, nah ini perlu diperiksa, betul gak? Kalau itu bukan, berarti ini maudhu ini palsu, dan itu ancamannya berat. Rasulullah pernah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammida, siapapun yang sengaja berbohong atas namaku, aku gak pernah mengucapkan, dia bilang aku mengucapkan.
atau ini hadisku tapi dia bilang bukan hadis, ya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Ini ancaman Nabi, mempersiapkan tempatnya di neraka. Dari sini Allah mengatakan, kalau kita belum jelas ngerti ini hadis apa enggak, jangan dibilang qala Rasulullah, ini Rasul bersabda, jangan. Tapi bilang riwayatnya kayak gini. Riwayat ini kan berarti kan belum pasti. Bisa ucapan sahabat, bisa ucapan Nabi, sehingga kita nggak memastikan, nggak mengklaim ini ucapan Nabi. Enggak. Itu kalau mendapati hadis yang masih remeng-remeng, ya. Atau bilang gini aja, ada hadis yang mengatakan, nah, karena hadis itu tidak harus ucapan Nabi. Jadi hadis itu ada hadis marfu, berarti kalamnya Nabi, ada hadis mauquf, kalamnya sahabat, ada hadis maqtu, kalamnya tabi'in, ada. Jadi kalau ada hadis kayak gini, itu masih belum mengklaim ini ucapan Nabi. Tapi kalau sudah dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda seperti ini dia harus tahu ini betul-betul ada di kitab hadis. Ya. Dan di masa tabi itu sangat banyak hadis palsu sangat banyak. Apa tujuan mereka bikin hadis palsu? Di antara macam-macam. Ada yang pengen agar orang itu semangat. Contoh ya, umpama orang Grogot ini kurang suka matematika. Ya apa caranya biar orang suka ini? Bikin hadis tentang matematika. Itu zaman tabi'in sudah ada model gitu. Yang belajar matematika pahalanya sekian, semangat dia. Makanya maaf, kita ini kadang-kadang sering menyebutkan hadis-hadis tentang maulid. Ya, yang memperbesar maulidku sebenarnya. Ini nggak pernah ada hadis maulid itu. Karena zaman Nabi memang nggak ada maulid. Zaman Nabi nggak pernah ada istilah maulid, nggak ada. Sehingga kalau ada ucapan Rasulullah bersabda yang mengagukan maulidku, dari mana? Rasulullah zaman Rasul nggak ada maulid, nggak pernah ada. Yang kita meyakini semua mengatakan memang maulid bukan di zaman Nabi adanya. Nah, yang menjadi inti maulid itu apa? Gembira dengan lahirnya Rasul, itu aja. Tapi istilah maulid nggak pernah terucap dari Rasul, nggak pernah terucap. Nah kalau ada hadis yang mengagukan maulidku pahala seperti ini dari mana ini hadis? Tapi subhanallah kalau sudah bulan maulid itu kemana-mana. Nah, kadang yang mau penceramah juga asal ini aja, dia nggak pernah meriksa ini dari betul apa enggak, langsung ucap aja demi biar orang semangat maulid. Tapi justru ini malah menjadi kehancuran. Kalau nggak ada hadisnya nggak usah bilang hadis. Kenapa? Malah bikin murka Nabi, bukan malah bikin gembira Rasul. Ini banyak seperti itu, banyak ya. Nah, sehingga memang zaman sekarang intinya satu, harus kembali kita ini belajar agama biar tahu, oh ini hadis benar, ini hadis ini. Bayangkan kitab hadis itu ada ratusan kitab hadis. Imam Bukhari beliau mengatakan, aku hafal 600.000 hadis. Imam Bukhari, padahal di Sahih Bukhari yang 4 jilid itu cuma 7.000 hadis. 7.000 itu dengan diulang-ulang. Kalau aslinya tanpa diulang hanya 4.000 lebih. Nah mana yang 500.000? Itu beliau punya kitab yang lain. Ada Mufrad punya Bukhari, ada Tarikh Bukhari, ada. Cuma yang masyhur itu Sahih Bukhari. Kenapa? Karena ini nggak ada yang hasan, nggak ada yang dhaif, semuanya sahih. Tuh. Tapi beliau juga punya hadis-hadis hasan, punya hadis dhaif juga punya. Terus kenapa kok dhaif kok dipakai? Iya, karena dhaif juga kalam Nabi. Dan itu dipakai dalam hal masalah kayak ini, surat-surat Rasulullah kalau sholat ini baca surat ini, itu dhaif dipakai. Atau tentang hikmah-hikmah, kalam-kalam hikmah diambil hadis dhaif. Atau tentang pahala-pahala ya, yang macam ini pahalanya seperti ini, diambil hadis dhaif. Tapi kalau urusan hukum halal haram nggak bisa diambil kecuali dari yang sahih. Urusan akidah harus dari yang sahih. Nah ini hati-hatinya para ulama ketika mereka mengambil suatu hadis. Pertanyaan lain? Ya.
Kalau istikharah itu kapanpun ya, dia termasuk sholat mutlak. Menggabungkan. Menggabungkan ini boleh dengan sholat sunnah apapun. Ya, contoh kita masuk masjid, kita sholat qobliyah plus tahiyat tidak apa-apa. Atau kita habis wudhu tadi, qobliyah plus wudhu tidak masalah, kan disunahkan kalau sunnah wudhu. Qobliyah plus wudhu tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau ba'diyah sama qobliyah dikerjakan satu sholat tidak boleh. Walaupun boleh qobliyah kan boleh habis ba'diyah boleh kan. Digabung tidak boleh. Nah, yang boleh itu cuma sholat yang mutlak saja, yang mutlak. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah surat